Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Sakugan no Sana. Seorang pria bernama Yuji saat itu sedang menuju ke sekolah barunya. Ia pun berjalan santai seperti hari-hari yang biasa ia selalu jalani. Hingga ketika sedang di tengah keramaian, tiba-tiba saja dunia berubah menjadi gelap. Sosok monster bayi besar yang memiliki banyak kepala kemudian muncul dan mulai menyerap energi para manusia. Yuji sendiri masih bisa bergerak, sementara para manusia lainnya hanya terdiam seperti patung. Lalu ketika Yuji akan dimakan oleh monster itu, seorang wanita bernama Kana kini datang menyelamatkannya. Dari belakang, sosok wanita lain lagi datang menyerang Yuji, sehingga Kana harus memotong tubuh Yuji. Cerita pun flashback saat Yuji baru masuk di sekolahnya, yang mana saat itu ia bertemu dengan teman SMP-nya yaitu Hayate yang juga bersekolah di SMA yang sama. Yuji kini menjalani hari-harinya di sekolah itu seperti murid lainnya. Hingga ketika sedang belajar, Yuji pun terpesona dengan wanita yang ada di sebelahnya yaitu Yukari. Sebab Yukari juga membantu Yuji saat guru mereka bertanya kepadanya. Saat pulang sekolah, Yuji pun memutuskan untuk pergi membeli DVD. Akan tetapi di toko itu, ia malah bertemu dengan Yukari. Yukari kemudian menanyakan kepada Yuji apakah Hayate sudah memiliki pacar. Yuji langsung saja menjawab kalau sepertinya temannya itu tidak memiliki pacar. Namun pertanyaan yang dilontarkan Yukari membuat Yuji menyadari kalau Yukari sepertinya menyukai Hayate. Lalu ketika telah selesai berbelanja, Yuji dan Yukari kemudian berpisah. Tiba-tiba, suasana pun menjadi gelap dan orang-orang di sekitar Yuji pun berhenti bergerak. Yuji sangat terkejut dengan apa yang terjadi karena hanya dirinya saja yang bisa bergerak. Dari belakang, lalu muncul sosok monster bayi besar dengan memiliki kepala yang banyak. Monster itu kemudian mulai memakan manusia dengan menyerap energinya. Manusia yang ada di sekitar Yuji kini mulai menghilang. Yuji pun bergegas memberitahu Yukari agar segera melarikan diri. Akan tetapi monster itu kini menoleh kepadanya sebab mereka terkejut ada manusia yang masih bisa bergerak. Para monster pun sangat senang karena melihat Yuji yang masih bisa bergerak. Mereka pun menganggap kalau Yuji adalah spesies yang sangat langka. Monster itu kemudian menangkap Yuji dan mulai memakannya. Saat inilah Kana datang memotong tangan monster itu dan menghajarnya. Namun monster itu masih bisa bergerak dan berusaha melawan balik. Kana pun dengan mudahnya menghindari serangan itu dan akhirnya menghabisi monsternya. Akan tetapi Kana merasa kalau monster itu hanyalah cangkang saja. Ia yakin sepertinya inangnya masih ada di sekitar mereka. Lalu ia pun mencoba menebas Yuji, tapi Kana ternyata menebas sosok asli dari monster itu yang ingin mengambil energi Yuji. Wanita itu mengatakan bahwa jika Kana menghabisinya, tuannya itu pasti akan marah. Kana tidak peduli dengan hal itu dan tetap akan menghabisinya. Yuji kemudian berusaha menghentikan Kana agar tidak menghabisi wanita itu. Namun wanita itu malah mengambil kesempatan dan langsung saja berusaha mengambil energi Yuji. Sehingga Kana tanpa ragu menebas Yuji dan berhasil mengenai wanita itu. Dari dalam tubuh wanita itu keluar boneka yang merupakan tubuh asli dari monsternya. Kana pun tak bisa mengejarnya sebab monster kepala datang menghalanginya. Saat boneka itu telah pergi, Yuji lalu meminta tolong agar Kana memanggilkannya ambulans. Akan tetapi Kana menjelaskan kalau Yuji itu bukanlah manusia. Kana kemudian menyambungkan kembali tubuh Yuji serta mengembalikan manusia yang telah diserap. Kana juga mengembalikan tempat yang hancur itu menjadi seperti semula. Lalu Yuji pun melihat di sekelilingnya manusia yang telah muncul kembali. Di dalam tubuhnya terdapat sebuah cahaya. Yuji akhirnya menghampiri Kana dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kana pun menjelaskan kalau Yuji itu bukanlah manusia dan semua orang yang memiliki cahaya itu di dalam tubuhnya sama seperti Yuji. Mereka adalah pengganti manusia yang disebut Tochi, yang energi keberadaannya telah dimakan oleh Raja Gase. Jika manusia menghilang tiba-tiba, pasti keseimbangan dunia akan hancur. Hal itulah yang membuatnya menaruh para Tochi agar tidak menghilang. Dengan kata lain, keberadaan Yuji telah lama dimakan dan yang sekarang itu hanyalah sisanya saja. Kana juga memberitahunya
kalau monster yang sebelumnya itu adalah anak buah dari Raja Gase. Dan monster Raja Gase itu sudah ada sejak dahulu, bukan hanya di Jepang tapi di seluruh dunia. Cahaya di tubuh Yuji itu masih terang, jadi menurut Kana, Yuji mungkin belum lama ini dimakan oleh monsternya. Jika cahaya itu padam, maka Yuji akan menghilang dari dunia ini. Yuji yang masih penasaran kemudian mengikuti Kana dan menanyakan tentang kejadian sebelumnya. Kana pun memberitahukan kalau Yuji itu sebelumnya telah masuk ke dimensi lain. Itulah sebabnya manusia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kana kemudian menunjukkan seorang anak yang cahayanya akan redup, yang mana ketika cahaya anak itu meredup, ia langsung saja menghilang. Kana menjelaskan kalau Tochi yang menghilang itu keberadaannya juga akan menghilang, sehingga orang-orang akan lupa tentang dirinya, termaksud keberadaannya. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari kalung Kana dan menambahkan penjelasan Kana. Pada dasarnya manusia akan terkejut bila sesuatu menghilang tiba-tiba di depannya, sehingga mereka mengganti manusia dengan Tochi yang bisa menghilang jika apinya telah padam. Tochi itu sama seperti es yang menghilang karena meleleh, dan itu tidak akan membuat manusia terkejut. Lalu Yuji kini menanyakan kalau Kana sebenarnya makhluk apa. Kana mengatakan kalau ia adalah Flamhes, yaitu orang yang memburu keberadaan Raja Gase. Esoknya, saat Yuji terbangun, ia berharap kalau apa yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Namun ia tersadar kembali kalau itu adalah kenyataan karena Yuji melihat cahaya di tubuhnya. Lalu ketika sedang sarapan, Yuji mencoba melihat tubuh ibunya, yang mana ibunya ternyata belumlah mati karena di dalamnya tidak muncul sebuah cahaya. Setelah itu, Yuji akhirnya berangkat ke sekolah dan berniat menjalani hari-harinya seperti biasa. Akan tetapi ketika keluar dari rumah, Kana ternyata sudah menunggunya. Kana menjelaskan kalau akan lebih efisien bila ia mengawasi Yuji daripada mencari Raja Gase. Sebab Yuji adalah Tochi yang unik dan pasti akan dicari oleh Raja Gase. Tak lama kemudian, Yukari pun lewat dan ia melihat kalau cahayanya mulai meredup. Yuji pun mempertanyakan sebab Yukari baru saja diserang kemarin. Kana mengatakan kalau itu disebabkan karena Yukari kemungkinan paling banyak diserap energi kehidupannya, sehingga waktu Yukari pastinya tidak banyak lagi. Lalu ketika Yuji mencoba menghampiri Yukari, ia memang sudah terlihat berbeda. Yuji pun menanyakan apakah ada cara untuk mengembalikannya. Namun Kana mengatakan kalau itu mustahil karena Yukari sudah mati. Yuji yang tidak ingin itu terjadi kemudian berusaha membuat Yukari bersemangat. Ketika sampai di kelas, gurunya pun mulai tidak menyadari keberadaan Yukari. Bahkan saat Yukari akan ke kantin, teman-temannya juga merasa aneh karena baru melihat Yukari. Lalu saat sedang makan, Yuji pun menanyakan apakah Hayate memiliki waktu luang sepulang sekolah. Sebab ia ingin Hayate juga ikut menemani Yukari berjalan-jalan. Hayate yang memang tidak memiliki kesibukan langsung menerimanya. Mereka bertiga akhirnya pergi berjalan-jalan bersama, yang mana Yuji ternyata ingin membuat Yukari bahagia sebelum ia menghilang. Saat akan melanjutkan bermain game, Kana kemudian memanggil Yuji. Kana memberitahunya agar Yuji tidak pergi ke sembarang tempat, sebab Yuji adalah umpan dan itu membuatnya sulit untuk mengawasinya. Ketika Yuji kembali, ia sudah tidak melihat Yukari. Yuji pun menanyakan di mana keberadaan Yukari, tapi menurut Hayate Yukari mungkin sudah pulang. Yuji kesal kepada Hayate sebab Hayate tidak memperhatikan Yukari. Namun Yuji kembali sadar karena ini semua bukanlah salah Hayate. Ia akhirnya bergegas pergi mencari keberadaan Yukari karena ia yakin Yukari pasti belum menghilang. Ia pun terus berlari mencari keberadaan Yukari hingga ia menemukannya berada di pinggir sungai. Yuji lalu mendekatinya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Yukari. Yukari hanya mengatakan kalau ia sangat suka pemandangan di tempat itu. Tak lama kemudian, cahaya di tubuh Yukari kini lenyap dan ia pun juga langsung menghilang. Saat Yuji memeriksa foto mereka, Yukari pun juga telah menghilang. Kana lalu datang dan kembali memberitahunya bahwa seperti itulah yang akan terjadi kepada para Tochi. Dengan menghilangnya para Tochi, maka keberadaan mereka juga akan lenyap dan dilupakan. Itulah juga yang akan terjadi nantinya kepada Yuji bila Yuji menghilang. Malamnya, Yuji berusaha mengingat Yukari agar tidak melupakannya. Ia juga bertekad bahwa selama ia masih hidup,
ia tidak akan melupakan Yukari. Lalu ketika Yuji pergi ke sekolah, Hayate mempertanyakan apa yang terjadi kepada Yuji. Sebab Yuji kemarin tiba-tiba saja menghilang dan meninggalkannya bersama Yukari. Yuji pun terkejut sebab Hayate ternyata masih mengingat Yukari, yang mana ternyata Kana kini telah berada di kelas itu dan menjadi Yukari. Yuji kini mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kana menjelaskan bahwa kemarin saat Yukari akan menghilang, ia telah mengambil sedikit keberadaannya, sehingga ia sekarang masuk dalam keberadaan Yukari. Walaupun mukanya berbeda dengan Yukari, tapi orang-orang akan tetap melihatnya sebagai Yukari. Kana juga melakukan ini agar bisa mengawasi Yuji lebih dekat. Serta Yukari juga sudah mati, sehingga tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Yuji pun kesal mendengar perkataan Kana dan memarahinya. Akan tetapi teman-temannya berusaha menghentikan Yuji karena Yuji malah memarahi seorang gadis. Saat sedang belajar, Yuji kini menyadari kesalahannya. Ia merasa kalau Yukari menghilang memang bukanlah kesalahan dari Kana, dan Kana juga melakukan ini semua untuk melindunginya. Tiba-tiba guru mereka pun marah kepada Kana sebab Kana tidak membawa buku catatannya. Namun Kana menjelaskan kalau ia tidak membutuhkannya karena ia sudah mengetahui pelajarannya. Apalagi penjelasan dari gurunya itu sangatlah payah sehingga membuat para murid tidak mengerti. Kana pun terus saja memaki gurunya sehingga gurunya akhirnya keluar. Begitu pula dengan guru lainnya yang juga terkena omelan dari Kana, yang membuat semua guru yang mengajar kini memilih untuk keluar. Akibatnya, Kana kini menjadi pembicaraan para guru di dalam kantor. Menurut salah satu guru, Kana bisa seperti itu dikarenakan guru yang lainnya terlalu memanjakan muridnya, sehingga mereka seharusnya menunjukkan siapa yang berkuasa di sekolah itu. Lalu ketika jam pelajaran telah selesai dan mereka akan pulang, tiba-tiba Yuji merasakan sesuatu yang aneh dan Kana pun memberitahunya kalau sesuatu akan terjadi. Yang mana mereka pun kini masuk ke dalam dimensi lain itu. Kana lalu mengambil jubahnya dan bergegas mengeluarkan pedangnya. Yuji sendiri merasa takut sebab teman-temannya masih berada di sekitarnya. Ia akhirnya berusaha mengamankan teman-temannya yang masih berada di dalam kelas itu. Sementara itu, monsternya kini mulai menyerang mereka. Kana pun berusaha menghentikan serangan itu dan melindungi Yuji, hingga ia kini berhasil menebas monsternya. Akan tetapi akibat dari serangan itu membuat Hayate serta teman-temannya yang masih berada di dalam kelas kini terluka. Lalu saat Kana akan menghabisi monster boneka itu, tiba-tiba saja seorang pria muncul, yang mana pria tersebut bernama Piane dan merupakan pemburu Flamhes. Dengan kata lain, ia juga adalah salah satu dari Raja Gase yang kuat. Piane pun mengetahui kalau kalung yang dipakai oleh Kana itu adalah api surgawi yang bernama Alastor. Ia tidak menyangka kalau Alastor ternyata yang berada di balik Kana. Alastor sendiri memberitahu Kana untuk berhati-hati karena Piane sudah menghabisi banyak Flamhes. Kana lalu menantang Piane untuk bertarung dengannya. Namun Piane menolaknya karena ia merasa bukan sekarang saatnya mereka harus bertarung. Ia sekarang hanya ingin datang menjemput mainannya dan memperkenalkan dirinya. Ketika Piane telah pergi, Kana pun mengatakan kalau ia akan menggunakan keberadaan Hayate untuk memperbaiki tempat tersebut. Karena tidak ada yang dimakan, maka ia akan menggunakan orang yang hampir mati untuk mengambil keberadaannya. Yuji pun menolaknya karena jika seperti itu maka Hayate juga akan mati. Kana menjelaskan jika untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka ia butuh kekuatan keberadaan seseorang. Jika Yuji tidak mau ia mengambil Hayate, maka ia akan mengambilnya dari yang lain. Yuji kembali menolaknya dan mempertanyakan apakah ada cara lain lagi. Kana mengatakan kalau ia bisa menggunakan cahaya keberadaan dari Yuji. Akan tetapi, itu akan mengurangi masa kehidupan dari Yuji. Kana merasa kalau Yuji pasti akan menolaknya. Namun Yuji ternyata menyetujui cara itu karena ia merasa hanya itulah yang bisa ia lakukan di sisa hidupnya. Malamnya, Kana sangat kesal apa yang terjadi dengan sebelumnya. Sebab Yuji yang hanya seorang tochi, tapi malah mau menolong orang. Tak lama kemudian, Yuji pun datang membawakannya minuman. Namun ketika akan turun, Kana melihat cahaya yang ada di tubuh Yuji sebentar lagi akan padam. Tiba-tiba saja cahaya di tubuh Yuji kembali terang lagi sehingga membuat Kana terkejut.
Sementara itu di tempat lain, seorang wanita bernama Magi kini baru saja tiba di Jepang. Ia pun sangat yakin kalau apa yang ia cari ada di kota itu. Magi sendiri memiliki sebuah buku yang bisa berbicara dan bernama Marco. Ia kemudian pergi ke sebuah apartemen dan menyewanya sebab ia kini akan tinggal di Jepang. Magi sebenarnya merasa kesal setelah mengintai di kota itu. Sebab di kota itu bukan hanya ada Raja Gase, tapi juga ada Flamhes. Ditambah lagi di kota itu terdapat banyak tochi sehingga ia kesulitan melacak di mana keberadaan Raja Gase. Sementara itu, Raja Gase juga kini telah menyadari kedatangan dari Magi. Boneka Piane lalu memberitahunya agar Raja Gase harus berhati-hati karena sekarang bertambah lagi orang yang mengincarnya di kota itu. Menurut Raja Gase, ia akan baik-baik saja walau sekarang banyak yang mengincarnya. Apalagi sebentar rencananya akan sukses. Karena jika rencananya telah sukses, maka bonekanya itu bisa mendapatkan tubuh yang layak. Di sisi lain, Kana pun masuk ke dalam kamar Yuji untuk beristirahat. Saat Kana akan berganti pakaian, Yuji lalu masuk ke dalam lemari agar tidak melihatnya. Ia pun menanyakan apakah Kana memang tidak membawa barang-barang. Kana menjelaskan kalau jubahnya itu bisa menyimpan banyak barang. Pedangnya sendiri ia juga simpan di dalam jubahnya dan ini semua adalah kekuatan dari Alastor. Yuji kembali menanyakan apakah Alastor adalah manusia. Namun Alastor mengatakan kalau ia adalah salah satu Raja Gase sama seperti Piane. Hanya saja Piane adalah Raja Gase yang menyalahgunakan kekuatannya. Selain Flamhes, ada juga kekuatan lain yang mengincar Raja Gase. Hanya saja mereka tidak bertarung bersama sebab mereka memiliki alasan masing-masing untuk bertarung. Lalu esoknya, ketika berada di sekolah, salah satu guru mereka kini ingin menguji Kana. Ia pun sengaja membuat mereka berlari mengelilingi lapangan. Gurunya sengaja melakukan itu agar Kana menyerah. Akan tetapi para murid lainnya malah mengeluh sebab latihan itu sudah berlebihan. Guru itu pun marah karena ia merasa mereka terlalu manja. Kana yang kesal akhirnya menendang gurunya dan menanyakan apa tujuan dari pelatihannya itu. Gurunya pun marah dan berniat menghajar Kana. Namun Yuji yang melihat Kana akan menghajar gurunya kemudian berteriak agar Kana menendangnya saja. Yuji lalu mengatakan kalau gurunya itu terjatuh karena menghalangi lintasan lari. Para murid lainnya pun kompak mengatakan kalau itulah yang terjadi. Karena ketakutan, gurunya akhirnya melarikan diri sama seperti guru lainnya. Setelah itu, Kana pun merasa kesal sebab Yuji sebelumnya telah membantunya. Padahal Yuji hanyalah tochi, tapi ia bertingkah seperti keluarganya. Di sisi lain, Magi kini menggunakan sihir pencariannya untuk mencari keberadaan Raja Gase. Akan tetapi sihir itu disadari oleh Kana yang langsung bergegas menuju ke tempat Magi. Magi pun juga mengetahui kalau Kana sedang menuju ke tempatnya, sehingga ia langsung saja membuat ruang dimensi lain untuk melakukan pertarungan. Magi dan Kana ternyata sudah saling mengenal sebab mereka sudah beberapa kali bertemu. Magi pun menyuruh Kana agar meninggalkan kota ini dan biarkan ia yang mengurus Piane. Namun Kana menolaknya sebab ia yang pertama kali mengincar Piane. Karena tak ada yang mau mengalah, mereka berdua pun akhirnya melakukan pertarungan. Magi kemudian berubah menjadi monster dan Kana yang langsung menyerang berhasil memotong tangan dari Magi. Akan tetapi Magi masih bisa menumbuhkan tangannya dan memunculkan bayangan dirinya. Kana pun tanpa ragu langsung menyerang semua bayangan itu. Namun Magi ternyata sengaja membuat bayangan itu untuk menjebak Kana dan berhasil memojokkannya. Magi terus saja menyerangnya sehingga membuat Kana babak belur. Magi sangat heran dengan Kana sebab Kana sekarang sangatlah lemah. Karena tak ingin misinya diganggu, Magi pun langsung saja menyerang Kana. Kana pun tak bisa menahan serangan itu dan akhirnya terjatuh. Lalu ketika Yuji pulang dari sekolah, ia pun melihat Kana yang sedang terbaring di halaman rumahnya. Yuji kemudian berusaha membantu Kana karena terlihat babak belur. Namun Kana menolaknya dan mengatakan kalau apa yang terjadi kepada dirinya sekarang itu dikarenakan Yuji. Sementara itu, Piane sedang melihat situasi di kota dan melihat beberapa tochi yang menghilang. Ia merasa sepertinya ada yang coba memancingnya keluar, tapi ia merasa kalau itu bukanlah Flamhes. Yang mana ternyata yang menghilangkan para tochi itu adalah seorang pria tua misterius bernama Lamin. Esoknya, ketika Yuji keluar dari rumahnya, ia sudah tidak melihat Kana.
Lalu saat pergi ke sekolah, ia pun bertemu dengan Hayate dan Kasumi yang sedang berbicara, yang mana Kasumi ternyata ingin mengajak Yuji untuk pergi bersama sepulang sekolah. Karena tidak memiliki kesibukan, Yuji pun menerima tawaran itu. Di sisi lain, teman kelas Yuji yaitu Tanaka dan Satou kini memilih untuk tidak masuk sekolah karena mereka sudah terlambat. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan beberapa preman sehingga mereka pun harus melarikan diri. Sementara itu, Magi kini berniat untuk mencari keberadaan Raja Gase. Tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu harus mencari seseorang untuk menjadi penunjuk jalannya di kota itu. Tiba-tiba, Tanaka dan Satou yang sedang dikejar para preman itu muncul. Magi pun langsung saja menghajar para preman itu. Lalu, Magi akhirnya menjadikan mereka berdua sebagai penunjuk jalannya. Ia kemudian menanyakan kepada mereka apakah ada berita tentang terjadinya kecelakaan di kota itu. Menurut Satou dan Tanaka, di kota itu hanya terjadi kecelakaan kecil saja. Magi pun merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan kota itu, sebab tidak pernah ada sekalipun berita yang memuat kecelakaan besar. Di sisi lain, Piane yang sedang melihat situasi kota terkejut karena semakin banyak tochi yang menghilang. Ia kemudian memutuskan untuk menemui orang yang menghilangkan para tochi itu. Magi yang sedang memantau situasi di kota tiba-tiba melihat ruang dimensi di depannya. Ia pun sangat senang dan bergegas menuju ke tempat itu karena ia yakin di tempat itu pasti ada Raja Gase. Karena yang melihat Magi bergerak diperintahkan oleh Alastor untuk tidak ikut bergerak, sebab masih ada yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Sementara itu, Yuji dan Kasumi kini sedang berada di sebuah museum. Hingga tiba-tiba, Yuji pun melihat ada seorang tochi yang menghilang di depannya, yang mana Limanlah yang telah mengambil cahaya tochi itu. Liman lalu menghampiri Yuji dan mengatakan kalau ia tidak akan melukainya. Ia tahu kalau Yuji adalah tochi yang spesial dan ia ingin berbicara dengannya. Lima memperkenalkan dirinya kepada Yuji kalau ia adalah Raja Gase yang mengumpulkan mayat. Mendengar hal itu, Yuji kemudian menanyakan apakah ia yang telah melukai Kana. Raja Gase Liman mengatakan kalau itu bukan ia yang melakukannya. Dan jika Yuji maksud adalah Plumhaze berambut merah, maka ia berteman baik dengannya. Lamin juga memberitahunya kalau ia bukanlah Raja Gase yang memakan manusia, melainkan ia adalah Raja Gase yang hanya memakan tochi, sehingga itulah sebabnya ia disebut sebagai pengumpul mayat. Tubuhnya yang ia gunakan ini juga adalah tubuh dari salah satu tochi yang ia ambil keberadaannya. Ia juga melakukan ini karena memiliki kekuatan yang bisa membuatnya mengabulkan semua permintaannya, sehingga ia ingin merasakannya dengan tangannya sendiri dan melihatnya dengan matanya sendiri. Ia sebenarnya tidak akan berlama-lama di kota ini karena ada seseorang yang sedang memburunya. Ia juga memberitahu Yuji bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di kotanya. Piane sebenarnya sedang merencanakan sesuatu, yaitu ia akan menghancurkan kota ini, yang mana Piane sedang bersiap untuk melahap seluruh kota. Baik Yuji dan semua yang hidup di kota ini akan menghilang. Di sisi lain, Magi kini telah bertemu dengan Piane. Piane langsung saja menanyakan apakah Magi yang telah menghilangkan para tochi. Magi pun mengatakan kalau tujuannya itu hanyalah untuk menghabisi semua Raja Gase. Piane kini mengerti kalau sepertinya ada orang lain yang ingin merusak rencananya. Magi yang melihat kalau Piane akan melarikan diri, kemudian bersiap untuk menyerangnya karena ia tidak akan membiarkan Piane kabur begitu saja. Magi pun terus saja menyerang Piane secara terus-menerus. Namun serangannya itu dengan mudahnya dihindari sehingga Piane bisa melarikan diri. Hal itu pun membuat Magi kesal sebab Piane bisa menghindari semua serangannya. Sementara itu, Lamin kini menanyakan kepada Yuji apa yang akan ia lakukan sekarang. Yuji yang bertekad ingin menyelamatkan semua orang kemudian bergegas pergi dan meninggalkan Kasumi, yang mana Yuji ternyata pergi menemui Kana dan menjelaskan situasinya. Kana dan Alastor pun percaya sebab yang mengatakan itu adalah Lamin. Menurut Alastor, sekarang menjadi masuk akal mengapa banyak sekali tochi di kota itu. Yuji pun memberitahu mereka bahwa ia tidak masalah bila harus menjadi umpan agar Piane keluar. Namun karena hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan Yuji,
Yuji yang kesal kemudian menghentikan pergerakan Kana. Ia tahu kalau Kana pasti tidak ingin mendengarkannya karena ia hanyalah seorang Tochi. Padahal ia sendiri sudah menganggap Kana sebagai temannya. Kana pun kesal sebab Yuji lagi-lagi membuat perasaannya bimbang. Ia akhirnya masuk ke dalam dimensi lain dan mencabut pedangnya. Yuji pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Kana. Akan tetapi Kana tidak memperdulikannya dan bersiap menebasnya. Tiba-tiba Kana pun merasakan aura dari Piane sehingga ia langsung saja berhenti dan bergegas mencari keberadaan Piane. Saat menemukan Piane, Kana tanpa basa-basi langsung saja menyerangnya. Namun Piane pun membalas serangannya itu dengan memberikan serangan bertubi-tubi. Sementara itu, Yuji telah sampai di rumahnya. Sebelum masuk ke rumah, ia pun memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia kemudian tiba-tiba saja mengingat Kana yang terluka sehingga ia pun memutuskan untuk membantunya. Piane yang berhasil memojokkan Kana kemudian menangkap pedangnya. Saat Piane akan menghabisinya, tiba-tiba Yuji datang dan menyuruh Kana untuk mundur. Kana pun langsung saja mundur dan menghindari serangan Piane. Piane yang kesal lalu bergegas menangkap Yuji. Ia mengancam Kana dengan Yuji sehingga Kana tak bisa menyerangnya. Piane mengatakan jika Kana ingin menyelamatkan Yuji, sebaiknya Kana mengejarnya dan nantinya ia akan menyiapkan panggung untuk mereka bertarung. Piane pun langsung saja menghilang dengan membawa Yuji. Sementara itu, Magi kini pergi ke rumah Satou untuk beristirahat. Ia menunjukkan kepada mereka peta kota itu dan mengatakan kalau mereka akan mengawasi seseorang. Untuk itu, sambil mengawasinya, mereka akan minum bersama. Di sisi lain, Yuji kini sedang ditawan oleh Piane. Piane pun memberitahunya kalau Kana sepertinya tidak akan datang menolongnya. Akan tetapi tiba-tiba saja Kana muncul dan mengatakan kalau ia sudah siap untuk menghabisi Piane. Kana dan Piane akhirnya melakukan pertarungan, yang mana Piane berhasil menghantamkan Kana ke bawah sehingga membuatnya terluka. Kana pun kembali menyerang, tapi lagi-lagi ia malah yang terkena serangan. Melihat hal itu, Yuji pun berusaha membantu Kana dengan menunjukkannya serangan-serangan Piane. Kana sangat kesal sebab tubuhnya bergerak sendiri mengikuti arahan dari Yuji. Bahkan kekuatan api dari Kana kini semakin meningkat. Marian lalu memberitahu Piane untuk berhenti bertarung karena bisa saja ia dikalahkan. Namun Piane menolak untuk mundur sebab sebentar lagi sihir pelahap kota mereka akan aktif dan ia sekarang tinggal bertahan saja sampai sihir itu aktif. Marian melihat kalau Piane sepertinya sudah mulai kehilangan kesadarannya. Ia akhirnya memutuskan untuk maju menyerang Kana dengan menghancurkan dirinya. Yuji yang berhasil naik ke atas melihat Kana yang telah terluka. Piane kemudian mengeluarkan pistolnya dan mengambil separuh cahaya keberadaan Yuji. Akan tetapi ketika Piane akan menembak, Kana pun mengambil kaca yang ada di dekatnya dan menyerang Piane sehingga tangannya terluka. Lalu ketika Piane akan menyerang mereka lagi, tiba-tiba saja Magi datang menghentikannya dan Kana kemudian bangkit serta menghabisi Raja Gase Piane. Setelah pertarungan itu, Yuji pun kini akan menghilang karena cahaya keberadaannya juga mulai menghilang. Namun tiba-tiba saja Yuji tidak jadi menghilang dan cahaya keberadaannya terang lagi. Kana pun menjelaskan kalau itulah kekuatan dari cahaya keberadaan Yuji, yang mana ketika tengah malam cahaya keberadaan Yuji akan kembali seperti semula pada hari itu. Dengan kata lain, Yuji masih memiliki masa depan. Magi lalu datang memberitahu mereka kalau ia sangat kesal melihat cara mereka bertarung. Hal itulah yang membuatnya datang membantu mereka. Sana kemudian mengeluarkan pedangnya dan menantang Magi. Namun Magi mengatakan kalau ia sekarang tidak bisa bertarung dengannya sebab orang yang ia cari, yaitu Lamin, kini telah keluar dari pantauannya. Ia akhirnya bergegas pergi karena tujuannya adalah untuk menghabisi Lamin. Lalu ketika Magi telah pergi, Yuji pun meminta kepada Kana agar mengajarinya bertarung. Ia merasa mungkin saja nanti akan datang lagi Raja Gase yang lain di kota itu, sehingga ia juga harus bisa menjadi kuat agar bisa bertarung bersama Kana. Kana pun mengatakan bahwa ia menerima tawaran Yuji dan akan mencobanya. Sementara itu, Magi yang mencoba mengejar Lamin kini kehilangan jejaknya.
ia akhirnya kembali dan melampiaskan kekesalannya itu sebab Lamin sangat mahir dalam menyembunyikan dirinya. Karena terlalu banyak minum, Magi pun kini tumbang. Satou dan Tanaka lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Magi sebab ia sangat ingin sekali menghabisi Lamin. Marco kemudian menunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi kepada Magi. Namun belum sempat menunjukkan semuanya, Magi kini telah sadar kembali. Mereka berdua lalu menanyakan apakah orang yang memakai zira yang mereka lihat itu adalah Raja Gase. Marco menjelaskan kalau itu memanglah Raja Gase. Raja Gase itu selalu mengganti tubuhnya sehingga mereka sulit untuk mengenalinya. Magi kemudian menyuruh mereka untuk segera tidur karena besok mereka masih akan melakukan pencarian. Esoknya, Kana kini mencoba mengajari Yuji bertarung. Akan tetapi, Yuji sama sekali tak bisa menghindar sehingga Kana harus menjelaskan kepada Yuji bagaimana caranya bertarung. Kana mengatakan jika Yuji ingin bertarung, maka ia harus bisa merasakan hawa keberadaan musuhnya. Karena dengan begitu, Yuji akan bisa menghindari serangan, bahkan melakukan serangan balik. Satu-satunya cara agar Yuji bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang cepat hanyalah melakukan praktik pertarungan. Sementara itu, Magi yang sudah terbangun kini merasakan sakit di kepalanya karena terlalu banyak minum. Ia kemudian menyuruh Satou dan Tanaka pergi ke gedung milik Piane karena ia yakin Piane pasti punya petunjuk di mana keberadaan Lamin. Di sisi lain, Kana yang telah selesai melatih Yuji kemudian memutuskan untuk mandi. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Yuji untuk berbicara dengan Alastor. Ia menanyakan apakah Magi masih ada di kota ini dan Lamin sudah aman. Alastor mengatakan kalau ia masih merasakan kekuatan dari Magi, yang artinya Magi masih ada. Lamin mungkin tidak akan bisa keluar dari kota itu untuk sementara waktu karena Magi sepertinya memasang sihir pelindung di kota. Alastor sebenarnya tidak ingin jika mereka menghabisi Lamin, bukan karena ia mengenal Lamin, tapi karena Lamin sudah mengumpulkan terlalu banyak energi keberadaan dalam ratusan tahun. Jika itu terlepas begitu saja, maka pasti akan terjadi kekacauan. Untuk itu, ia ingin agar mereka harus menghentikan Magi dan juga Kana agar tidak menghabisi Lamin. Nantinya, Yuji bisa menggunakan cincin yang ia ambil dari Piane. Cincin itu mungkin akan bisa berguna saat pertarungan dilakukan. Sementara itu, Magi pun mendapatkan kabar kalau ada sesuatu di gedung milik Piane. Ia pun bergegas pergi memeriksanya dan melihat kalau di gedung itu terdapat peta yang sangat detail. Ia kemudian memutuskan akan memperkuat sihir pendeteksinya dan menyuruh mereka berdua untuk mengawasinya juga dari peta itu. Lalu ketika Yuji dan Kana akan pergi ke sekolah, Kana pun merasakan kalau Magi sedang melakukan sihir pencarian. Kana pun menyadari kalau Magi pasti sedang mencari keberadaan Lamin dan ia kemudian bergegas mencari Lamin. Tanaka dan Satou kemudian memberitahu Magi kalau mereka juga melihat toci burung. Magi pun kini menyadari trik yang digunakan oleh Lamin, yang mana Lamin ternyata memasang jebakan dan ketika ia mendeteksi keberadaan Lamin, jebakan itu akan berubah menjadi burung. Hal itulah yang membuatnya berpikir kalau Lamin selalu berpindah dengan cepat. Akan tetapi, burung-burung itu pasti akan berkumpul di tempat Lamin. Dan sekarang, ia kini mengetahui di mana keberadaan Lamin. Magi pun berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah membantunya. Ia mengatakan tidak akan kembali lagi karena setelah menghabisi Lamin, ia akan langsung pergi. Magi pun kini telah sampai di tempat Lamin dan membuat dimensi lain. Lamin sendiri kini menyadari kalau sepertinya ia telah ketahuan. Hingga tak lama kemudian, Magi pun kini muncul di depannya. Lamin berusaha mengecoh Magi dengan menggunakan sihir ilusi. Akan tetapi dengan mudahnya, Magi menghancurkan sihir ilusi itu. Magi pun akhirnya maju menyerang untuk menghabisi Lamin. Namun tiba-tiba saja, Kana dan Yuji datang menghentikan Magi. Sana pun mengatakan agar Magi sebaiknya bersumpah untuk tidak mengganggu Lamin karena jika tidak maka ia akan menghajarnya. Lamin tak boleh dihabisi karena jika Lamin dihabisi bisa jadi kota ini akan hancur. Menurut Magi, hal itu lebih baik daripada Raja Gase harus hidup. Untuk itu, ia juga tidak akan membiarkan mereka semua kabur. Lalu Magi pun kini membuat beberapa bayangannya untuk menyerang Kana.
Akan tetapi kecepatan Kana sudah semakin meningkat sehingga ia dengan mudah menghabisi mereka semua. Magi yang melihatnya merasa kesal dan terus menyerang Kana. Namun Kana merasa jika Yuji berada di sampingnya, ia seperti bisa melakukan apapun. Magi sendiri merasa kalau Kana sepertinya berbeda dari sebelumnya. Dan itu bukanlah dari senjatanya, melainkan dari mentalnya. Ia kemudian melihat Yuji dan menyadari kalau Yuji lah yang membuat mental Kana menjadi kuat. Ia akhirnya mengeluarkan sihir hujan meteor untuk menyerang Yuji. Akan tetapi serangannya itu masih bisa ditangkis sebab Yuji telah mengambil cincin dari Piane. Kana yang melihat Magi sedang kehilangan fokusnya kemudian bergegas menyerangnya. Ia pun berhasil mengenai Magi dan membuatnya kembali ke wujud manusianya. Akibatnya, sihir yang dipasang oleh Magi di atas mereka kini jadi tidak terkendali dan menyerang mereka semua. Untungnya mereka semua masih bisa selamat dari serangan itu. Namun Yuji yang akan terjatuh kini diselamatkan oleh Kana. Sementara itu, Magi yang melihat kalau Lamin akan pergi kemudian bergegas melompat ke atas. Sedangkan Yuji dan Kana yang akan terjatuh berhasil naik kembali ke atas berkat Kana yang menggunakan sihirnya untuk memunculkan sayap di punggungnya agar ia bisa terbang. Kana pun berhasil naik ke atas dan langsung menebas Magi. Akan tetapi Magi yang terluka parah kini telah kehilangan kendali. Akibatnya api ilusi milik Magi kini tak bisa dikendalikan. Lamin mengatakan jika seperti ini maka pelindung antar dimensi akan hancur. Dan jika itu terjadi maka akan sulit memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kana akhirnya memutuskan untuk menyerang kembali Magi. Tapi ia ingin agar Yuji ikut untuk melindunginya. Mereka berdua kemudian terbang bersama mendekati Magi yang sedang mengamuk. Berkat pelindung yang dibuat oleh Yuji, mereka berdua pun bisa menembus pertahanan Magi dan juga mengalahkannya. Saat tersadar, Magi menanyakan mengapa Kana tidak menghabisinya. Kana mengatakan kalau itu bukanlah tugasnya untuk menghabisinya. Lamin lalu memberitahu Magi kalau ia bukanlah orang yang ia cari, yaitu Raja Gase Perak. Dan sebaiknya Magi tidak mengejar Raja Gase Perak karena ia tidak akan bisa ditemukan. Menurutnya, takdirlah mungkin yang nantinya akan mempertemukan mereka. Lamin juga mengatakan kalau tempat itu sekarang benar-benar kacau. Sementara Magi sudah tidak memiliki energi yang cukup untuk memperbaikinya. Untuk itu, ia akan menggunakan kekuatan keberadaannya agar bisa memperbaikinya. Setelah itu, Lamin pun berterima kasih kepada mereka karena sudah membantunya. Lamin juga memberitahu Yuji kalau ia tidak perlu menunggu untuk menghilang karena Yuji berbeda dengan Tochi lainnya. Lalu ketika Lamin telah pergi, Alastor pun memberitahu mereka kalau Lamin adalah spiral organ. Lalu ketika Lamin telah pergi, Alastor pun memberitahu mereka kalau Lamin adalah spiral organ. Kana pun sangat terkejut mendengarnya sebab spiral organ adalah perapal sihir terhebat dan ia juga telah menciptakan banyak sihir yang tidak terbatas. Menurut Alastor, spiral organ itu sengaja menggunakan nama pengumpul mayat ataupun Lamin karena sepertinya ia hanya ingin pergi berkelana di dunia ini. Sementara itu, Magi memberitahu Marco kalau ia sepertinya akan menyendiri lagi. Namun Marco memberitahukannya untuk melihat ke bawah, yang mana ternyata di bawah gedung Tanaka dan Satou kini sedang menunggunya. Esoknya, Yuji dan Kana kini menjalani hari-harinya seperti biasa. Ketika sampai di sekolah, terlihat Hayate yang sedang membagikan tiket kepada teman-temannya. Yuji pun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Hayate. Hayate menjelaskan kalau ayahnya mendapatkan banyak tiket masuk ke taman air yang baru akan dibuka. Untuk itu, ia membagikannya kepada teman-teman kelasnya. Ia pun juga memberikannya kepada Yuji dan Kana. Yang mana hal itu membuat Yuji sangat senang karena menurutnya pasti akan banyak wanita di tempat itu. Kana yang melihat ekspresi dari Yuji merasa kesal dan akhirnya keluar dari kelas. Hingga ketika waktu istirahat, Kana akhirnya masuk ke dalam kelas untuk makan. Lalu tiba-tiba Kasumi datang mengajak mereka untuk makan bersama. Yang mana ternyata tujuan Kasumi sebenarnya ingin mengajak Yuji ke taman air bersamanya.
美味しく感じるだろ。Akan tetapi Kasumi tak bisa mengatakannya sebab ia merasa malu. Untungnya teman mereka yang bernama Otoma datang mengajak mereka untuk pergi ke taman itu bersama-sama. Namun ia ingin mereka tidak perlu mengajak terlalu banyak teman, cukup mereka saja serta Tanaka dan Satou. Mereka pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Otoma. Berbeda dengan Tanaka dan Satou yang langsung menolaknya serta langsung keluar dari kelas. Yang mana ternyata Satou dan Tanaka telah berencana untuk mengajak Magi keluar pada hari Minggu. Sebab semenjak melawan Kana, Magi sekarang hanya minum-minum saja di rumah. Lalu ketika mereka pulang ke rumah, mereka pun melihat kalau Magi seperti biasa sudah terkapar akibat mabuk berat. Mereka berdua kini semakin bertekad untuk mengajak Magi keluar. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu mereka akan ke taman air. Otoma sendiri kini sudah berada di taman air menunggu mereka semua. Hingga tak lama kemudian, mereka semua akhirnya datang. Namun sebelum masuk ke dalam, Kasumi melihat ada sebuah poster. Hayate pun menjelaskan kalau poster itu adalah poster untuk perlombaan antar pasangan. Kana yang melihatnya malah langsung memutuskan untuk ikut. Begitu pula dengan Kasumi yang tidak mau kalah dengannya. Lalu ketika telah masuk di dalam, mereka kini mulai berganti pakaian. Saat Kana keluar dengan pakaiannya, Yuji dan Hayate sama sekali tidak merespon. Akan tetapi ketika Kasumi yang keluar, mereka berdua malah terlihat senang. Kana yang melihatnya merasa kesal karena mereka berdua merespon Kasumi. Di sisi lain, Satou dan Tanaka akhirnya berhasil mengajak Magi keluar. Magi pun melihat ada taman air di belakang mereka dan ingin agar mereka ke tempat itu. Satou dan Tanaka sebenarnya tidak ingin masuk karena teman-teman mereka pasti ada di dalam. Hanya saja Magi memaksa mereka harus masuk ke dalam. Kana yang berada di dalam merasa kalau Magi juga ada di taman air itu, tapi karena tidak merasakan niat jahat dari Magi. Sementara itu, Tanaka dan Satou yang berada di dalam merasa takut jika nantinya bertemu dengan teman mereka. Hingga tiba-tiba, Otoma pun muncul di depan mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Otoma yang marah akhirnya mengajak mereka untuk ribut. Di sisi lain, Magi yang melihat ada keributan lalu mendatangi mereka. Ia pun akhirnya bertemu dengan Yuji dan Kana. Magi lalu menjelaskan kepada mereka bahwa ia datang ke tempat itu hanya untuk bersenang-senang dan tidak akan mencari masalah. Sementara itu Satou dan Tanaka kini berhasil menenangkan Otoma. Namun Otoma mengatakan agar mereka harus membantunya karena mereka sekarang kekurangan orang untuk memainkan pertandingan antar pasangan. Satou dan Tanaka pun akhirnya setuju untuk membantu mereka. Mereka kemudian melakukan pengundian siapa yang akan berpasangan dan hanya Hayate saja yang tidak mendapatkan pasangan sehingga ia tidak ikut bermain. Lalu ketika pertandingannya dimulai, Tanaka menyarankan agar mereka menyerang orang lain saja. Akan tetapi Satou malah berbeda dan menyerang Yuji, yang mana ternyata Kana menyuruh Satou agar menjatuhkan Yuji dan Kasumi. Kana yang terjatuh lalu menabrak mereka sehingga pita mereka terjatuh kepada orang lain. Akibatnya orang tersebut yang mendapatkan pita mereka yang kini jadi pemenangnya. Setelah pertandingan itu, mereka akhirnya pulang dari taman airnya. Namun Kasumi merasa kalau ia semakin menjauh dari Yuji dan Kana malah semakin akrab dengan Yuji. Esoknya Kana kembali lagi melatih Yuji dalam bertarung. Akan tetapi Yuji masih saja belum bisa menghindari serangan Kana. Kana kembali menjelaskan agar Yuji harus bisa merasakan hawa keberadaan musuhnya. Kana pun langsung memberikan serangan dadakan kepada Yuji, yang mana Yuji kembali terjatuh akibat berusaha menghindarinya. Menurut Kana, Yuji harus bisa selalu siap dalam pertarungan. Karena jika yang mereka lawan itu monster, Yuji pasti sudah dimakan. Lalu ketika di sekolah, Tanaka dan Satou kembali membahas tentang Magi. Sebab Magi masih belum berubah dan masih mabuk-mabukan seperti biasanya. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Otoma. Hayate kemudian datang untuk mengajak Otoma makan bersama. Mereka semua pun menguji masakan Kasumi karena sangat enak. Kasumi mengatakan kalau ia memanglah sangat suka dalam memasak. Tiba-tiba, salah satu anggota OSIS datang memberitahu Otoma dan Kasumi untuk mengangkat buku saat pulang sekolah. Sebab mereka berdua juga merupakan anggota OSIS.
Namun karena Otoma tidak bisa pergi, ia pun meminta agar mereka menggantikannya. Karena sepulang sekolah, ia harus menjenguk neneknya. Hayate pun tidak bisa melakukannya karena ia akan les, sehingga ia menyarankan agar Yuji saja yang menggantikannya dan pergi bersama Kasumi. Karena Yuji tidak memiliki kegiatan sepulang sekolah, ia pun setuju untuk menggantikannya. Namun karena melarangnya, sepulang sekolah mereka harus latihan. Yuji pun meminta maaf serta meminta agar latihan mereka dibatalkan. Hal itu malah membuat Kana marah dan pergi meninggalkan mereka. Yuji kemudian bergegas mengejar Kana dan menanyakan mengapa Kana marah. Kana menjelaskan kalau ia sudah lebih dulu membuat janji dengannya dan yang meminta untuk berlatih dengannya itu adalah Yuji. Yuji pun mengatakan kalau ia akan melakukan urusan sekolah dan latihan mereka juga bisa ditunda nanti malam. Akan tetapi Kana tetap memaksa harus latihan sepulang sekolah karena Yuji itu masihlah lemah. Yuji pun kesal karena Kana egois terhadapnya dan tidak membiarkannya untuk libur sebentar. Ia akhirnya tetap memaksa untuk berhenti latihan dan membantu Kasumi. Lalu ketika sedang memindahkan bukunya, Kasumi dan Yuji mendengar siswa lainnya yang sedang membicarakan Kana, yang mana Kana ternyata mendapatkan nilai yang bagus baik di bidang akademik dan bidang olahraga. Hingga saat pulang sekolah, Kasumi akhirnya menanyakan seperti apa Kana di mata Yuji. Menurut Yuji, Kana itu adalah gadis yang sangat hebat. Lalu ketika Yuji sampai di rumahnya, ia melihat Kana yang sudah selesai makan malam bersama ibunya. Ibunya pun menyuruh Yuji untuk mengantarkan Kana pulang. Yuji dan Kana kini keluar serta pergi ke pinggir sungai. Kana kemudian langsung membuka dimensi lainnya untuk memulai latihan mereka. Tapi Yuji menolaknya sebab ia merasa sangat kelelahan. Esoknya, sosok monster akhirnya muncul di tengah kota dan mulai memakan keberadaan manusia. Kana pun langsung menyadarinya, begitu pula dengan Magi. Marco kemudian menanyakan apakah Magi akan pergi melawannya. Magi mengatakan bahwa saat ini ia sedang tidak ingin melakukan apa-apa dan akan membiarkan Kana saja yang melawannya. Sementara itu, Kana kini telah berhasil sampai di tempat monster itu. Menurut Alastor, monster itu sepertinya telah kehilangan tuannya sehingga ia hilang kendali. Kana lalu maju menyerang monsternya dan menebas tangannya. Alastor memberitahunya kalau inti dari monster itu sangatlah kecil sehingga ia harus memotongnya sampai habis. Di sisi lain, Yuji yang telah keluar rumah melihat ada ruang dimensi. Ia kemudian masuk ke dalamnya dan melihat Kana yang sedang bertarung dan telah selesai menghabisi monsternya. Saat Yuji muncul, Kana pun mengatakan kalau ia merasa sakit karena kesepian. Ia sebenarnya ingin agar Yuji menjadi lebih kuat dan bisa bertarung bersamanya. Yuji pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia tidak akan lagi meninggalkan Kana sendirian. Sementara itu, di tempat lain terdapat seorang pria bernama Sota yang sedang dihajar oleh beberapa orang. Hingga seorang wanita bernama Kalin datang memberitahu Sota agar memakan saja orang-orang itu. Sota pun langsung saja menghabisi mereka dan memakan energi keberadaannya. Lalu, saat tengah malam, Kana dan Yuji kini melatih keharmonisan mereka, yang mana Kana pun semakin mahir dan cepat dalam mengeluarkan sayapnya. Bahkan saat bersama Yuji, kekuatannya juga semakin meningkat. Yuji pun tiba-tiba merasakan sesuatu terjadi kepada tubuhnya. Hal itu dikarenakan sudah tengah malam dan cahaya keberadaannya bertambah lagi. Kana mengatakan bahwa Yuji harus bisa membiasakannya karena itu akan terjadi terus kepadanya. Sementara itu, Sota dan Kalin kini sedang berjalan-jalan di tengah kota serta mereka juga bersama dengan seorang pria yang bernama Gonta. Saat telah berada di tengah keramaian, Kalin langsung saja membuka ruang dimensinya. Namun sebelum Sota memakannya, Kalin terlebih dahulu memeriksa apakah ada tochi di antara manusia itu. Ketika menemukannya, Kalin menyuruh agar Sota jangan memakan tochi itu dan memakan manusianya saja. Sota yang sudah kelaparan langsung saja memakan manusia yang ada di sekitar mereka. Lalu Yuji dan Kana kini sedang mengikuti pembelajaran olahraga. Akan tetapi Kana melihat kalau Kasumi datang membantu Yuji yang kesakitan karena terkena bola. Akibatnya Kana menjadi marah dan melemparkan bolanya dengan kuat kepada Tanaka. Karena lemparannya sangat keras, membuat Tanaka pun pingsan.
Hayate yang melihatnya kemudian menanyakan apakah Yuji dan Kana memiliki hubungan spesial, sebab ia juga selalu melihat mereka berdua berangkat bersama di sekolah. Yuji pun mengatakan bahwa tidak ada apapun di antara mereka dan mereka hanyalah bersahabat. Di sisi lain, Kana pun sedang membaca buku di perpustakaan. Lalu Yuji datang menemui Kana dan mengajaknya pulang bersama. Kasumi dan Hayate lagi-lagi melihat mereka berdua. Hayate pun menjelaskan kepada Kasumi kalau mereka berdua itu hanyalah bersahabat. Jadi Kasumi tidak perlu khawatir karena ia juga sudah memastikannya. Malamnya, Kana dan Yuji kembali lagi melatih keharmonisan mereka. Kana melakukan itu agar mereka berdua juga semakin kuat. Di saat yang bersamaan, cahaya keberadaan Yuji kembali terang lagi. Yuji kemudian menanyakan kepada Kana tentang keberadaannya. Jika cahayanya terus bertambah terang setiap tengah malam, apakah itu artinya ia juga tidak akan bisa menjadi tua? Kana menjelaskan kalau ia tidak bisa memastikan itu karena Yuji adalah tochi spesial. Jika Yuji ingin memastikannya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu Alastor mengatakan kalau ia ingin agar mereka melakukan sesuatu untuknya, yang mana pada esok harinya Alastor menyuruh agar mereka membiarkannya berbicara dengan Ibu Yuji melalui telepon. Saat berbicara dengan Ibu Yuji, Alastor berperan sebagai orang tua Kana. Ia mengatakan kalau ia berterima kasih kepada Ibu Yuji karena sudah merawat Kana. Kana adalah anak yang sangat baik dan juga bijak. Bu Yuji lalu meminta kepada Alastor kalau ia juga ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Menurutnya, Kana adalah gadis yang memiliki sisi lemah dan tidak tetap. Ia merasa kalau Kana tidak terbiasa dan rentan saat berinteraksi dengan orang lain. Kana sepertinya kesulitan jika ada seseorang yang mendekatinya. Untuk itu, ia selalu mengajari Kana ketika Kana datang ke rumahnya. Alastor yang mendengarnya merasa senang karena Ibu Yuji ternyata selalu memperhatikan Kana. Ia pun kembali lagi berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Ibu Yuji. Sementara itu, Kalin dan Sota kini sedang berada di tengah kota lagi. Gonta lalu memberitahu mereka kalau ia sepertinya merasakan adanya Plumhaze di kota itu. Kalin dan Sota pun sangat senang mendengarnya karena mereka memang sedang mencari Plumhaze. Kalin mengatakan kalau ia ingin menyambut Plumhaze itu dengan cara yang anggun. Untuk itu, ia akan memasang beberapa jebakan dalam menyambut Plumhaze-nya. Di sisi lain, Kana dan Yuji kini telah berada di sekolah. Lalu ketika akan makan, Kasumi datang memberikan Yuji makanan yang sudah ia buat. Namun saat akan makan, Kana malah memberikan makanannya juga kepada Yuji. Sementara itu, Tanaka dan Satou sedang menemani Magi berbelanja. Hingga tiba-tiba, mereka pun bertemu dengan Kalin dan yang lainnya. Ketika mereka melewati Magi, Gota langsung menegurnya karena ia ternyata mengenal Magi. Akan tetapi, Sota ingin agar mereka pergi saja karena Magi tidak memiliki apa yang ia inginkan. Tanaka dan Satou pun kesal karena Magi tidak melawan mereka, padahal mereka adalah Raja Gase. Marco lalu memberitahu mereka kalau ia bukannya membiarkan mereka pergi, tapi merekalah yang membiarkan Magi pergi. Malamnya, Kasumi pun tak bisa tertidur karena terus memikirkan Yuji dan Kana. Sementara itu, Kana mengajak Yuji pergi ke suatu tempat, yang mana Kana ternyata mengajak Yuji pergi ke sebuah tempat untuk melihat pemandangan yang sangat ia sukai pada malam harinya. Esok paginya, Hayate yang datang cepat ke sekolah terkejut melihat Kasumi yang sudah ada di sekolah. Kasumi pun mengatakan bahwa ia semalam tak bisa tidur, makanya ia cepat datang ke sekolah. Akan tetapi, saat ia keluar semalam membawa anjingnya berjalan-jalan, ia malah melihat Yuji dan Kana yang sedang berduaan di pinggir sungai. Di sisi lain, Sota kini sedang menyerap energi keberadaan orang-orang. Sementara Kalin memberitahu Gonta agar harus melindungi mereka. Namun Gonta mengatakan bahwa di kota itu ada dua Plumhaze, yaitu Magi dan Kana. Sehebat-hebatnya Kalin dan Sota, mereka tidak akan bisa melawan dua Plumhaze. Kalin pun mengatakan bahwa sangat jarang melihat ada dua Plumhaze yang bertarung bersama. Untuk itulah, ia meminta agar Gonta harus melindungi Sota jika memang kedua Plumhaze itu datang. Lalu ketika Yuji dan yang lainnya sedang makan bersama, Hayate kemudian mengatakan kalau ia telah melihat Yuji dan Kana semalam. Ia pun mempertanyakan
apakah memang mereka berdua tidak memiliki hubungan. Kasumi kemudian menghentikan Hayate karena sebenarnya ia tidak ingin seperti ini. Setelah itu, Yuji dan Hayate lalu turun ke bawah untuk membicarakannya. Hayate akhirnya jujur bahwa sebenarnya bukanlah ia yang melihat Yuji, melainkan Kasumi. Ia pun meminta maaf kepada Yuji karena sepertinya ia sudah terlalu ikut campur. Yuji kemudian menanyakan apakah Hayate menyukai Kasumi. Hayate pun terkejut dan hanya terdiam mendengar pertanyaan Yuji. Sementara itu, Kasumi dan Kana kini tak sengaja bertemu. Kasumi lalu memberitahu Kana bahwa ia sebenarnya menyukai Yuji, dan kini ia bertekad akan mengungkapkan perasaannya kepada Yuji. Kana pun terkejut mendengar Kasumi mengatakan hal itu kepadanya, sebab Kana juga sebenarnya menyukai Yuji dan juga memberitahu Kasumi kalau ia akan mengungkapkan perasaannya lebih dulu kepada Yuji. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah dimensi lain terbentuk di hampir seluruh kota, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Sota dan Kalin. Mereka berdua pun kini mulai melancarkan aksinya untuk menangkap Kana. Di sisi lain, Magi sendiri tidak ingin ikut melawan karena ia merasa kalau ia juga bukanlah sasaran mereka. Namun Satao dan Tanaka terus memaksa Magi agar melawan Raja Gase. Karena Magi tetap tak ingin bertarung, Tanaka dan Satao pun memutuskan untuk melawannya, sehingga Magi pun akhirnya harus ikut bersama mereka. Sementara itu, Kana menyuruh Yuji untuk tetap tinggal di tempat itu dan bersembunyi, sebab ia merasa ada 3 Raja Gase yang akan mereka lawan, dan itu sangatlah berbahaya. Jika Raja Gase memiliki serangan yang tidak bisa ditangkal oleh cincin milik Yuji, maka Yuji akan tewas. Kana pun akhirnya pergi sendirian mendekati Raja Gase. Saat Kana muncul, Kalin meminta agar Kana memberikan pedangnya, karena tujuan mereka adalah untuk mengambil pedang dari Kana. Kana sangat kesal mendengarnya dan langsung maju menyerang mereka. Akan tetapi, Sota berhasil menahan serangannya dan melukai Kana. Sementara itu, Magi kini sedang berada di gedung Piane untuk melihat situasinya. Mereka pun melihat kalau ada Tochi yang sedang bergerak, yang mana ternyata itu adalah Yuji yang sedang mencari kelemahan dari Raja Gase itu. Di sisi lain, Kana kini telah tertangkap dan Sota pun mencoba mengambil pedangnya. Namun Kana masih bisa melepaskan diri dan menyerang Sota. Saat ia akan menyerang Kalin, Sota yang masih hidup langsung menangkap kakinya. Untungnya, Kana lagi-lagi berhasil melepaskan dirinya. Kana merasa sepertinya mereka memiliki sumber kekuatan yang lain. Ia kemudian bergegas pergi dari tempat itu dan mencarinya. Saat berhasil menemukannya, ia langsung saja menghancurkan sumbernya. Akan tetapi itu ternyata adalah jebakan yang sudah dipasang oleh Kalin, sehingga Kana pun akhirnya tertangkap.